Perkenalkan, nama saya Irene Valentin Grace Montolalu dari Program Sistem Informasi Universitas Cyber Asia dengan NIM 200101010023 akan memaparkan materi mengenai rancang bangun sistem informasi IRT guna untuk memenuhi UAS e-Government. Abstrak. IRT merupakan proyek pengembangan e-Government yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik agar masyarakat di lingkungan sekitar dapat dengan mudah mengakses informasi. Salah satu tugas RT adalah menciptakan keamanan, ketertiban, dan keharmonisan lingkungannya. Keamanan dan ketertiban ini dapat dilaksanakan dengan satu aturan, yaitu tamu wajib lapor 1x24 jam. Namun, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap ketentuan ini membuat ketentuan tersebut belum ditegakkan. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengembangkan aplikasi IRT di lingkungan industri keamanan informasi dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas khususnya dalam pelaporan pengunjungan lingkungan RT. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan metode deskriptif. Hasil penelitian berupa aplikasi IRT yang tersedia bagi warga dan pengelola RT. Pada penelitian ini, perancangan aplikasi didasarkan pada analisis kebutuhan pengguna, di mana metode wawancara digunakan untuk mengumpulkan data. UML digunakan dalam penelitian ini untuk memvisualisasikan dan membangun konsep model aplikasi. Dan metode black box digunakan dalam pengujian aplikasi. Pengujian terdiri dari 7 skenario. Pada pengujian awal terdapat kesalahan pada 3 dan 7 skenario, sehingga tingkat keberhasilan pengujian hanya 80%. Jika skenario 3 dan 7 diperbaiki, terutama pada bagian kode, maka aplikasi akan bekerja 100% sesuai dengan kebutuhan atau fungsinya. Pendahuluan. Pemerintah telah mengembangkan sistem teknologi informasi untuk administrasi yang disebut administrasi elektronik. E-Government adalah peningkatan terciptanya jaringan informasi antara negara dan masyarakat serta meningkatkan pelayanan publik sehingga masyarakat lebih mudah mendapatkan informasi. Menurut Rahmanian, pada tahun 2001 di era revolusi 4.0 saat ini, penerapan e-Government mengalami perkembangan mengikuti perkembangan teknologi khususnya teknologi informasi. Dengan memanfaatkan teknologi informasi, pemerintah dapat meningkatkan proses pelayanan publik yang lebih efisien dan efektif, lebih hemat biaya, dan memperluas akses kepada masyarakat. Penambahan ini akan meningkatkan partisipasi masyarakat dan transparentasi kepada pemerintah. Namun, perluasan akses masyarakat ini belum menjangkau tingkat pemerintah paling bawah seperti rukun tetangga. Dalam rangka pelayanan pemerintah dan masyarakat, pengurus desa dan kepala desa membentuk lembaga melalui musyawarah masyarakat. Lembaga ini dikenal dengan nama rukun tetangga atau RT. Jika salah satu tugas RT adalah menjaga keamanan, ketertiban, dan kerukunan antar warga, hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang pedoman penataan kelembagaan kemasyarakatan. Selain kurangnya kesadaran masyarakat, berdasarkan hasil wawancara dengan warga dan pengurus RT, permasalahan dalam syarat pendaftaran adalah warga harus mendaftar di rumah RT. Sedangkan calon tamu terkadang tidak datang pada waktu biasanya, yaitu antara jam 6 pagi dan 11 malam. Jarak rumah tinggal yang terlalu jauh dengan rumah RT juga menjadi permasalahan berikutnya. Berdasarkan permasalahan tersebut, diperlukan sistem yang lebih cepat untuk melakukan pelaporan tanpa terkendala waktu dan jarak. Salah satu cara untuk memudahkan dan memberikan informasi kepada tamu adalah dengan memanfaatkan teknologi informasi. Berdasarkan permasalahan tersebut, diperlukan sistem yang lebih cepat untuk melakukan pelaporan tanpa terkendala waktu dan jarak. Salah satu cara untuk memudahkan dalam memberikan informasi kepada tamu adalah dengan memanfaatkan teknologi informasi. Pada penelitian ini, berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan, maka dikembangkanlah teknologi informasi RT khususnya bagi tamu yang wajib mengirimkan laporan. Tujuan dari pembangunan aplikasi ini adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaporan tamu yang datang ke lingkungan RT. Hal ini diharapkan dapat membantu pemerintahan RT dalam meningkatkan keamanan, ketertiban, dan kerukunan antar warga. Metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, di mana tahapan penelitian dapat dilihat pada gambar di samping. Terdapat 3 tahapan penelitian, yaitu analisis kebutuhan sistem, yang dimulai dengan identifikasi kebutuhan fungsional sistem, yang dilanjutkan dengan perancangan sistem, yaitu perancangan arsitektur sistem, perancangan interaksi sistem, dan perancangan user interface. Yang selanjutnya
dilakukan implementasi, yaitu membangun aplikasi dan pengujian. 2.1 Identifikasi masalah dan analisis kebutuhan sistem. Analisis sistem merupakan tahap awal pengembangan sistem yang selanjutnya menentukan keberhasilan sistem. Langkah ini dilakukan dengan mengumpulkan data untuk melihat keadaan sistem saat ini. Metode wawancara digunakan untuk mengumpulkan data dengan pengurus RT dan warga. Dari hasil wawancara yang diberikan diperoleh permasalahan sistem dan kebutuhan fungsional yang informasinya diperlukan pada tahap selanjutnya, yaitu perencanaan yang sistematis. Perancangan sistem. Model perancangan sistem penelitian ini merupakan unit Field Modeling Language, yaitu UML, yang merupakan alat skematik yang digunakan untuk merancang atau memodelkan suatu sistem. Pemodelan dapat berupa fungsional sistem, interaksi penggunaan dengan sistem, kinerja sistem, dan proses sistem lainnya yang diimplementasikan. Sedangkan Bangun 2009 menyatakan bahwa UML merupakan suatu alat yang memberikan notasi yang dapat membantu dan dalam pemodelan, baik pemodelan sistem maupun pemodelan perangkat lunak. Dalam penelitian ini digunakan use case diagram sebagai diagram yang menggambarkan proses interaksi antara pengguna dan sistem. Dan diagram aktivitas digunakan dalam perancangan sistem, penggunaan, dan sistem. Implementasi. Tahap ini merupakan tahap pembuatan aplikasi berdasarkan hasil tahap perancangan. Sistem yang dibangun merupakan sistem berbasis Android yang dapat diimplementasikan pada perangkat seperti telepon seluler atau ponsel pintar yang berjalan pada sistem operasi Android dan juga dapat diakses melalui website. Pengujian aplikasi. Pengujian aplikasi merupakan suatu prosedur yang digunakan untuk menguji seluruh komponen dan fungsi sistem agar sistem dapat bekerja dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan. Model pengujian yang digunakan dalam pengembangan aplikasi IRT adalah black box. Black box adalah strategi pengujian black box berdasarkan spesifikasi komponen perangkat lunak yang diuji. Pengujian yang dikembangkan menggunakan paradigma kotak hitam untuk mengungkapkan kesalahan dalam persyaratan fungsional komponen perangkat lunak. Hasil dan analisis. Memperbaiki sistem lama merupakan analisis sistem. Berdasarkan hasil wawancara dengan warga dan pengurus RT, diperoleh gambaran sistem tamu yang harus lapor 1 kali 24 jam seperti pada gambar di samping. Gambar di samping menunjukkan sistem tamu yang harus lapor 1 kali 24 jam ke RT. Pada umumnya, proses pemberitahuan tamu yang tiba di wilayah RT adalah agar tamu dapat melaporkan tamu tersebut dengan mengantarkan tamu tersebut ke rumah RT. Sistem laporan 1 kali 24 jam, tamu bertamu dan warga lapor. Selanjutnya, di bagian warga laporan tamu dan selanjutnya kepada RT catatan informasi laporan tamu. Agar sistem yang dikembangkan dapat memenuhi kebutuhan, langkah selanjutnya adalah menganalisis kebutuhan pengguna. Jika pengguna yang menggunakan sistem ini adalah warga dan RT, hasil analisis kebutuhan pengguna disajikan pada tabel 1, yaitu warga yang mempunyai kebutuhan fungsional sistem harus dapat melaporkan kedatangan dan kepulangan tamu kapan saja, dan juga pengguna RT yang mempunyai kebutuhan fungsional sistem 1, sistem dapat menunjukkan keaslian identitas dari tamu yang ada. 2. Sistem membuat laporan tamu yang pernah berkunjung. 3. Sistem dapat menerapkan peraturan lapor 1 kali 24 jam yang lebih efisien. 4. Sistem dapat mengetahui tamu yang datang ke lingkungan RT secara update. Langkah pertama adalah 3.1 Perancangan sistem wajib lapor 1 kali 24 jam pada RT. Langkah pertama dalam merancang sistem ini adalah merancang arsitektur aplikasi. Gambar samping menunjukkan bahwa pengguna yang menggunakan sistem ini, yaitu warga dan pengurus RT. Sistem ini bekerja pada sistem seluler dan sistem web berbasis Android. Itu dibuat untuk memudahkan pengguna mengakses aplikasi di mana saja dan kapan saja. Perancangan berikutnya yaitu merancang interaksi antara pengguna. Perancangan ini menggunakan use case diagram yang diilustrasikan pada gambar 4 seperti di samping. Berdasarkan gambar di samping, informasi dan fungsi masing-masing peserta dalam sistem ditunjukkan pada tabel 2, di mana informasi mengacu pada informasi yang diproses oleh sistem peserta. Tindakan mengacu pada tindakan apapun yang diambil sistem setelah menerima informasi. Pada gambar 5 merupakan aktivitas diagram aplikasi laporan tamu. Terdapat 3 partisi, yaitu warga, sistem, dan admin RT.
Diagram ini menggambarkan proses kegiatan yang dilakukan setiap pengguna dalam aplikasi. Aktor warga RT memiliki informasi kedatangan dan keperluan tamu, informasi identitas warga dan tamu, informasi kepulangan tamu. Tindakannya itu warga login di aplikasi dan memasukkan tanggal kedatangan, keperluan tamu, dan identitas tamu serta melakukan foto warga wajah beserta KTP tamu untuk memastikan keaslian identitas tamu. Setelah tamu pulang, warga juga memasukkan tanggal kepulangan tamu. Semua data yang dimasukkan disimpan pada database. Aktor admin RT memiliki informasi, yaitu informasi laporan kunjungan tamu, yaitu tindakan admin akan login di aplikasi dan melakukan pengecekan setiap kunjungan, dan memberikan notifikasi dan laporan kepada warga untuk memastikan kembali bahwa terdapat kunjungan pada saat itu. Aplikasi akan memberikan notifikasi otomatis apabila dalam waktu 15 menit admin tidak memberikan laporan notifikasi kepada warga. User interface aplikasi wajib lapor tamu 1x24 jam. Dalam sistem ini, kemudahan pengguna aplikasi menjadi sangat penting, sehingga meningkatkan kesadaran warga tentang aturan untuk menginformasikan kepada tamu di lingkungannya. Interface pengguna berperan penting dalam membuat aplikasi lebih mudah digunakan. Gambar di samping menunjukkan tampilan antarmuka aplikasi pelaporan tamu 1x24 jam untuk penggunaan rumahan. Pada gambar di samping merupakan tampilan antarmuka untuk penggunaan warga. Gambar 6A adalah layar samping saat pengguna login ke akunnya. Apabila pengguna diharuskan memasukkan username dan password yang diberikan oleh pengurus RT. Pada gambar 6B dan C, pengguna memasukkan informasi identitas pengunjung tamu yang berkunjung untuk berfoto bersama pengunjung dengan ID yang menunjukkan bahwa ID dan pengunjung adalah sama. Pada gambar 6D dan 6C merupakan halaman untuk memberitahukan warga bahwa ada tamu yang pulang. Admin RT adalah pejabat yang diberikan wewenang RT untuk mengatur dan menanggapi tamu yang berkunjung ke lingkungan RT. Gambar 7 menunjukkan antarmuka pengguna RT. Pertama, administrator login untuk mengakses akun. Administrator memberitahukan warga ketika warga sudah memasukkan informasi pengunjung, sehingga sekali lagi memastikan bahwa warga sudah benar-benar memasukkan data. Hasil pengujian dengan black box. Langkah-langkah pengujian untuk setiap fitur yang digunakan dalam skenario operasional. Setiap kiriman diperiksa untuk melihat apakah memenuhi harapan. Tes ini dilakukan oleh pengembangan dan penggunaan. Pengujian terdiri dari 7 skenario. Hasil pengujian ditunjukkan pada tabel 3, sementara itu gambar 8 menunjukkan hasil rasio kesalahan pengujian. Gambar 8 menjelaskan bahwa dari 7 skenario terdapat 2 skenario yang gagal dan tidak mencapai apa yang disyaratkan. Skenario 3, pada saat warga mengunggah KTP terjadi error. KTP harus diunggah dengan foto langsung bersama tamu, namun sistem masih bisa menerima unggahan KTP tanpa langsung mengunggah foto dari tamu. Error selanjutnya terjadi pada skenario 7, di mana sistem secara otomatis menghasilkan pesan bahwa tamu telah kembali jika tidak ada notifikasi dalam waktu 1x24 jam. Sementara itu, ada persyaratan warga harus melaporkan tamu pulang. Tidak otomatis karena tamu bisa berada di lingkungan RT lebih dari 1x24 jam. Setelah dilakukan pengujian, langkah selanjutnya adalah menyempurnakan aplikasi dengan memperbaiki coding aplikasi sesuai kebutuhan. 1. Kebutuhan. Sistem harus dapat mengidentifikasi akun warga dan admin. Dengan skenario, warga dan admin melakukan login pada aplikasi. Dengan hasil pengujian, aplikasi berhasil mengidentifikasi akun warga dan admin. 2. Kebutuhan sistem harus dapat melaporkan kedatangan dan kepulangan tamu. Dengan skenario, warga dapat melaporkan tamu dengan memasukkan dan menyimpan identitas tamu. Dan hasil pengujian, aplikasi berhasil menampilkan identitas tamunya. 3. Sistem dapat menunjukkan keaslian identitas dari tamu yang ada. Dan skenario, warga mengungkap KTP dan foto tamu. Hasil pengujian yaitu aplikasi gagal menampilkan hasil unggahan warga. 4. Sistem dapat memonitor tamu. Skenario, admin melakukan pengecekan tamu. Dengan hasil pengujian, aplikasi berhasil menampilkan daftar tamu yang dimasukkan
warga. 5. Sistem dapat memberikan informasi bahwa ada tamu di lingkungan RT. Dengan skenario, admin dapat mengkonfirmasi tamu, dan hasil pengujian aplikasi berhasil menampilkan notifikasi kepada warga untuk memastikan kembali bahwa terdapat kunjungan pada saat itu. Aplikasi gagal menampilkan notifikasi secara otomatis. 6. Sistem dapat memberikan rincian laporan tamu yang hadir setiap periode yang dibutuhkan. Admin dapat membuat rekap laporan tentang tamu. Hasil pengujian, aplikasi berhasil melaporkan laporan rekap tamu yang telah pernah berkunjung ke lingkungan RT. 7. Sistem harus dapat melaporkan kepulangan tamu. Dengan skenario, warga dapat melaporkan tamu dengan mencari tamu yang pernah berkunjung. Dengan hasil pengujian, aplikasi berhasil menampilkan hasil pencarian identitas tamu yang berkunjung dan melaporkan kepulangan tamu tersebut. Kesimpulan, tingkat kejahatan yang semakin tinggi membuat aturan wajib pemberitahuan 1x24 jam harus ditetapkan di berbagai daerah. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan terpeliharanya keamanan, ketertiban, dan kerukunan antar warga pada tingkat pemerintahan paling bawah, yaitu rukun tetangga atau RT. Namun karena ketidaktahuan masyarakat, warga harus datang ke rumah RT untuk melaporkan aturan tersebut. Sedangkan calon tamu terkadang tidak datang pada waktu biasanya, yaitu pukul 6 hingga 11 malam, dan terlalu jauhnya jarak rumah tinggal di rumah RT. Juga terkadang penerapan pemberitahuan 1x24 jam yang kurang maksimal. Dengan cara ini terciptalah sistem yang lebih cepat untuk menyelesaikan pelaporan tanpa terkendala waktu dan jarak. Salah satu cara untuk memudahkan dan memberikan informasi kepada tamu adalah dengan memanfaatkan teknologi informasi. Perancangan aplikasi menggunakan bahasa pemodelan terpadu yang dibangun pada sistem mobile first yang dapat digunakan pada perangkat seperti telepon seluler atau smartphone dengan sistem operasi Android. Jadi jarak dan waktu tidak lagi menghalangi aturan ini, sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam menginformasikan kepada pengunjung mengenai lingkungan RT. Penerapan aplikasi ini diharapkan dapat membantu pemerintahan RT dalam meningkatkan keamanan dan ketertiban dan keharmonisan warga. Hasil pengujian black box sebanyak 7 skenario mengarah pada pengujian awal sebesar 80%. Jika ada 2 skenario yang tidak berjalan sesuai dengan kebutuhan, yaitu skenario 2 dan 3, jika skenario 3 dan 7 diperbaiki terutama pada bagian coding, maka aplikasi akan bekerja 100% sesuai kebutuhan atau fungsinya. Penelitian ini hanya menggunakan aplikasi untuk setiap RT. Tidak ada sinkronisasi sistem antar RT. Oleh karena itu, untuk penelitian selanjutnya perlu adanya sinkronisasi informasi antar RT agar warga yang berkunjung dapat mengetahui keberadaannya karena masih banyak pengunjung yang memiliki KTP yang tidak sesuai dengan tempat tinggalnya. Hal ini membuat aparat keamanan kesulitan memantau pengunjung jika ada masalah. Sekian pemaparan saya. Mohon maaf bila masih terdapat kesalahan dan kekurangan. Terima kasih.